kita korban, kita seharusnya nggak malu. Kita seharusnya bicara, kita seharusnya bangkit, dan yang harusnya malu itu pelaku. Aku cuma mau nanya, kenapa sih kamu ngelakuin itu ke aku? Nangis doh. Hai, nama aku Dinda Jihan Fadilah Yasmin, biasa dipanggil Jihan. Sekarang aku seorang guru bahasa Inggris. Aku juga aktif di sosial media sebagai language enthusiast. Sexual harassment or sexual abuse yang pernah aku alami itu pertama kali waktu aku SD. Aku nggak inget banget umur berapa. Terus yang kedua kalinya itu di usia SMP. Nah, kejadiannya kalau misalnya setiap ditanya tentang kejadian ini sebetulnya masih teringat jelas banget di kepala gitu gimana kejadiannya. Waktu SD kan kita nggak pernah tahu ya sexual abuse, sexual harassment, apalagi mungkin orang tua kita dulu jarang banget yang mengedukasi tentang sex education, sehingga aku tuh nggak pernah nyadar bahwa ada badan-badan sensitif privasi kita yang disentuh sama orang lain yang seharusnya nggak boleh. Sampai akhirnya aku merasa sangat terganggu. Kejadian itu selalu terjadi waktu SD itu secara sadar, maksudnya ketika aku lagi bangun terus aku dimanipulatif, yang aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah sexual harassment. Nah, yang kedua waktu SMP itu kejadiannya setiap aku lagi tidur gitu. Nah, pas yang waktu kecil aku bener-bener nggak sadar, pas yang kedua itu pas aku sadar dan aku terganggu, mungkin karena waktu SMP udah usia masuk remaja kali ya. Terus aku tahu bahwa bagian privasi aku itu tidak boleh disentuh. Nah, ketika terganggu, aku bilang ke orang tua bahwa ada nih yang menyentuh bagian-bagian privasi aku. Tapi mungkin karena orang tua tidak bertanya lebih banyak, sehingga orang tua cuma menegur orang tersebut gitu. Tapi kan nggak pernah tahu ketakutan yang aku alami. Bahkan setelah aku bilang pun hal itu masih terjadi. Sehingga ketakutan yang aku alami itu sampai aku kuliah. Apa yang terjadi setiap aku tidur di kamar misalnya atau dimanapun itu selalu nggak nyaman ketika ada orang lain. Jadi aku takut hal itu terjadi lagi. Jadi setiap ada yang masuk kamar, aku marah. Karena kakak-kakak aku juga kan laki-laki semua, jadi setiap mereka masuk kamar, aku marah, atau teman-teman laki-laki, yang akhirnya aku set boundaries gitu terhadap lawan jenis karena ketakutan itu terjadi. Apa yang dilakukan, bagian-bagian privasi aku mungkin lebih tepatnya adalah, alat kelamin lah ya gitu dibilangnya gitu. Jadi aku takut banget hal itu terjadi dan itu dipendam sampai kuliah, sehingga aku memendam rasa benci itu terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Tapi aku nggak bisa bilang ke siapapun karena ketika bilang ke orang tua cuman bilang seperti itu sampai akhirnya kuliah. Aku sensitif banget terhadap orang tersebut, sampai ada beberapa orang tuh yang nanya, kenapa sih kamu bisa sesensitif banget sama orang tersebut gitu, padahal kan dia nggak salah. Mungkin setelah SMA kuliah,
bisa jadi dia sudah menyadari perlakuan tersebut itu salah, tapi kan nggak pernah ada kata minta maaf ataupun sadar dari diri dia bahwa pernah melakukan hal tersebut ke aku gitu. Sehingga hal baik apapun yang dia lakukan yang menurut orang lain baik itu menjadi hal yang buruk buat aku, karena aku takut itu terjadi gitu. Aku tuh dendamnya kayak, kok masih bisa ketawa sih, masih bisa biasa-biasa aja, padahal kamu pernah melakukan itu ke aku waktu aku SMP gitu, terus waktu aku SD, sehingga aku tuh marah-marah banget, sensitif banget, apapun yang dia lakukan, mau hal baik menurut orang itu baik, memberi barang, atau misalnya dia diem aja pun ketika ngelihat aja aku udah kesel banget. Paling ketaranya mungkin ketika ada orang lain, aku bisa berbagi ke orang lain, tapi ke dia aku nggak mau berbagi, saking set boundariesnya itu, saking mungkin rasa bencinya udah tumbuh dari kecil. Ketika pas ditanya itu, suatu saat ada satu kejadian, orang tersebut meminjam barang aku tanpa izin, mungkin diizinkan oleh orang tua aku. Nah, tapi akunya nggak ada, tanpa izin, itu aku marahnya besar banget. Padahal seharusnya nggak sebesar itu, tapi kenapa bisa marah? Karena mungkin itu rasa benci yang udah aku pendem dari kecil. Jadi hal sekecil apapun yang dia salah, kecil banget, aku tuh bisa marah banget. Baru di situ aku bisa cerita ke orang tua aku apa yang aku alami waktu kecil, kenapa aku bisa sebenci itu sama orang itu. Jadi aku bisa jadi set boundaries ke lawan jenis gitu. Jadi menganggap bahwa ketika dekat dengan lawan jenis itu ada sedikit ketakutan. Sebetulnya bukan ketakutan, nggak mikir bahwa semua laki-laki seperti itu ya gitu. Cuman akhirnya jadi set boundaries supaya tidak semua laki-laki itu bisa memperlakukan perempuan seperti itu gitu. Jadi kayak misalnya aku ke temen deket laki-laki, aku bisa ngomongnya pakai bahasa Sunda, atau misalnya aku bisa ngomongnya sambil ada kata-kata, kalau Sunda tuh kayak Sunda kasar gitu, urang, maneh, dan lain sebagainya, supaya ini laki-laki tahu nih bahwa temen aku tuh tahu kalau aku tuh nggak segampang itu gitu, nggak semudah itu untuk bisa digodain misalnya, atau misalnya untuk dideketin gitu. Jadi aku selalu pasang set boundaries itu gitu. Takutnya hal itu terjadi lagi karena misalnya aku nggak bisa ngomong misalnya, atau aku pendiam, atau misalnya aku tuh jadi lemah lembut di depan laki-laki, sehingga si laki-laki itu menganggap, oh bisa nih gitu digodain, atau misalnya bisa nih dipermainkan dan lain-lain. Nah, aku mikirnya bahwa aku nggak mau digituin gitu, karena hal itu pernah terjadi ke aku, sehingga aku set boundariesnya kayak gitu. Terus juga akhirnya kayak ketakutan, sampai ada ketakutan aku untuk menikah gitu, karena aku takut sekali itu terjadi gitu. Pernah sexual harassment itu terjadi ke aku takut gitu kalau misalnya menikah aku diperlakukan seperti itu gitu. Walaupun aku tahu gitu makin kesini aku bisa berpikir bahwa nggak semuanya seperti itu gitu, selagi dikomunikasikan dan lain-lain kayak gitu. Banyak sih pengaruhnya, jadi ketakut bahwa laki-laki tuh kayak gitu dulu. Kalau trauma sih lebih ke trigger, itu biasanya selalu nangis. Apapun gitu yang menyangkut, misalnya kemarin di sosial media lagi rame tentang sexual harassment, sexual abuse, sexual assault gitu. Melihat pengalaman-pengalaman korban gitu, membaca cerita-cerita korban itu, sehingga aku keinget lagi kejadian tersebut, terus aku nangis. Nah, nangisnya itu sebetulnya bukan karena bacanya aja, tapi karena biasanya kan di sosial media ada komentar ya. Nah, biasanya di komentar-komentar ini nih yang kadang-kadang nggak kesaring, kan biasanya netizen tuh kalau ngomen suka nggak kesaring tuh. Ada yang misalnya nyalahin korbannya, nyalahin pakaiannya, kenapa ini, kenapa kayak gitu. Itu yang akhirnya buat marah dan selalu akhirnya nangis. Jadi overwhelmed banget gitu setiap baca hal-hal tersebut. Selalu aja nangis. Atau misalnya traumatiknya ketika misalnya berhadapan dengan orang tersebut, pelaku tersebut, karena kadang-kadang bertemu gitu. Jadinya
Kalau misalnya dia buat kesalahan, aku selalu kayak mikirnya, kamu tuh seharusnya nggak kurang ajar sama aku gitu. Selalu jadi ada penyesalan gitu. Padahal kan yang harusnya menyesal tuh pelakunya ya. Tapi aku yang kayak menyesal, harusnya dulu tuh nggak kejadian ke aku. Seharusnya dulu tuh kamu nggak kayak gitu ke aku setiap dia melakukan kesalahan kecil kayak gitu. Traumanya lebih ke kayak nangis sih. Dulu, waktu sebelum banyak orang speak up tentang sexual abuse, harassment, dan lain sebagainya, itu aku takut. Nah, akhirnya bisa bangkit, akhirnya bisa ngomong. Kan dulu juga ketakutan ya aku untuk bisa ngomongin kejadian seperti ini. Bahkan hanya orang-orang terdekat 1 atau 2 bahkan yang cuman tahu kejadian ini gitu. Selama bertahun-tahun sahabatan dari SMP juga banyak yang nggak tahu gitu. Akhirnya aku bisa ceritanya, baru bisa ceritanya kuliah. Bisa bangkitnya itu karena melihat ternyata banyak orang kok yang mau bicarakan tentang ini gitu. Terus semangatnya itu ngelihat dari banyak-banyaknya tayangan yang bahwa korban itu seharusnya nggak malu. Kan biasanya kita di Indonesia ini kebanyakan stigmanya adalah kalau misalnya korban pelecehan itu selalu jadi aib gitu karena sudah dilecehkan gitu. Dulu juga aku mikirnya kayak gitu itu adalah aib, aku tuh malu pernah kayak diginiin dan lain sebagainya. Terus ngelihat banyak tayangan, banyak di sosial media orang-orang yang bisa membicarakan pengalamannya, akhirnya aku juga jadi oh iya ya, aku tuh seharusnya nggak malu, yang malu tuh seharusnya pelaku. Sehingga aku mau ngomong kayak gini untuk membantu teman-teman aku juga yang pernah mengalami hal ini, bahwa kita korban, kita seharusnya nggak malu. Kita seharusnya bicara, kita seharusnya bangkit, dan yang harusnya malu itu pelaku, yang harusnya sadar, yang harusnya dipermalukan itu pelaku kalau misalnya pelakunya nggak mikir-mikir. Gitu sih akhirnya aku bisa bangkit karena banyak orang yang bisa ngomongin tentang ini juga, dan aku juga akhirnya termotivasi buat ngomong supaya orang-orang lain juga mau bicara. Aku nggak tahu sih dia sadar atau enggak, tapi aku berharapnya sadar seharusnya gitu. Kan dia udah dewasa juga. Kalau misalnya dipertemukan, aduh aku nangis. Kalau misalnya disuruh nanya, aku cuma mau nanya, kenapa sih kamu ngelakuin itu ke aku? Nangis doh. Walaupun aku tuh sebetulnya sampai saat ini selalu selalu berhusnuzon bahwa mungkin dia dulu tuh nggak pernah diajarin sama orang tuanya tentang sex education, nggak pernah orang tuanya mungkin merogokin dia bahwa dia nonton film porno. Kan hal-hal tersebut bisa aja terjadi ya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Biasanya ada latar belakangnya, entah pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Jadi aku berhusnuzonnya, oh mungkin zaman dulu itu, waktu dulu dia nggak pernah dapet pembelajaran tentang sex education, sehingga tidak beruntung aja mungkin aku adalah korbannya gitu. Tentang sex education, ya, 10. Kalau boleh 11. Kenapa? Karena itu bare minimum banget sih untuk bisa saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Tubuh, terus juga jati diri, hak masing-masing dan kewajiban masing-masing gitu. Makanya penting banget. Banyak yang menyalahkan biasanya pakaian ya, terus banyak juga yang malah menyalahkan kenapa kamu ada di tempat seperti itu, atau kenapa kamu berpakaian seperti itu. Mungkin kita berhusnuzon lagi ya, orang-orang yang menyalahkan tersebut tuh nggak pernah, yang pertama mungkin tidak pernah mengalami,
Yang kedua, dia nggak pernah banyak baca berita bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini bisa dialami bahkan oleh orang-orang yang kita katakanlah bajunya syar'i misalnya, di cadar dan lain sebagainya. Mereka mungkin belum pernah dengar bahwa ada yang namanya pelecehan seksual itu di masjid. Perempuan lagi sholat aja bisa dilecehkan. Tapi sorry ya, ini tadi lupa ngomong bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini bukan hanya dialami oleh perempuan, ini bisa aja dialami oleh laki-laki gitu. Jadi mungkin dia nggak pernah ngerasain itu, dia nggak pernah baca berita banyak bahwa kekerasan dan pelecehan seksual ini dialami dari berbagai kalangan, dari yang pakaiannya minim sampai yang pakaiannya tebal. Di lingkungan manapun, dari lingkungannya mungkin yang berpendidikan, di sekolah juga ada, di kampus juga ada, di pasar juga ada. Jadi beruntungnya dia, mungkin dia ada di lingkungan yang baik-baik aja sehingga dia nggak bisa melihat dari kacamata lain. Oke, yang pertama untuk para penyintas dan para korban, cari bantuan. Paling pertama adalah cari bantuan. Entah itu teman sendiri, entah itu harus ke profesional. Kita harus cari power, karena kan ketakutan kita itu karena biasanya tidak ada power. Pelaku bisa melakukan seperti itu, bisa mengancam, bahkan bisa dengan enaknya dia ketawa-ketiwi padahal dia sudah melakukan kesalahan, sudah melecehkan kita, itu biasanya karena dia memiliki power yang bikin kita tertindas. Nah, kayak gimana ya dilawannya lagi harus dengan power. Terus gimana cari powernya? Ya harus cari bantuan, entah ke teman sendiri atau ke profesional. Karena suara kita, apa yang kita katakan ini bisa jadi kekuatan. Aku aja bisa kuat karena para penyintas yang lain. Berarti kamu juga bisa kuat karena banyak penyintas-penyintas yang lain yang buka suara. Kamu juga bisa menguatkan orang lain kalau misalnya kamu mau bicara, kayak gitu. Terus juga untuk para pendengar yang mungkin kebetulan melihat video ini, untuk para orang tua, ini aku mau khususin untuk para orang tua yang mungkin baru mau jadi orang tua atau yang udah jadi orang tua, anak-anaknya udah pada gede. Tadi aku sempat bilang bahwa sex education itu penting banget diajarin dari kecil. Jadi jangan berhenti belajar jadi orang tua tuh harus kayak gimana, karena banyak banget yang harus kita pelajari. Terus sex education ini penting. Jangan ngerasa bahwa anaknya masih kecil nih, kayaknya nanti dulu deh. Enggak, dari hal-hal kecil banyak sekali. Dari misalnya minta izin untuk mau nyebokin anaknya. Misalnya anaknya umurnya 3 tahun. Kita minta izin aja, itu menjadi salah satu pelajaran penting. Kenapa? Karena nanti ketika udah gede si anak tuh tahu bahwa orang tua saya aja harus minta izin ketika mau menyentuh alat privasi saya. Gimana orang lain? Kan jadi dia tahu nih ketika orang lain mau menyentuh bagian-bagian privasi dari tubuh dia, orang tua saya aja minta izin, kamu siapa? Kayak gitu. Jadi dia udah bisa pasang set boundaries. Jadi hal-hal yang terkecil kayak gitu. Itu aja sih. Oke, pesan bertumbuh untuk aku. Untuk Jihan dari Klik Kelas. Kita tidak akan bisa mengatur seberapa cerahnya cahaya matahari menyinari setiap lapisan bumi ini. Kita tidak akan bisa mengatur seberapa banyak daun yang akan berjatuhan setiap harinya. Kita hanya bisa mengatur apa yang hanya bisa kita raih. Jika memang kita tidak bisa meraih yang paling jauh, raihlah hal yang paling dekat. Karena yang paling dekat inilah yang merasakan apa yang dirasa, dan itu diri sendiri. Terima kasih sudah menerima, bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menemukan hangatnya ruang hati di dalam diri. Terima kasih.